Halo Halo semua. semua. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 4 kami akan sedikit mendiskusikan tentang apa sih itu teologi feminis, apa makna yang tersirat dalam teologi feminis, dan yang sekaitan dengan itu akan kami bahas dalam percakapan pada saat ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau tanya teman-teman dulu. Sebenarnya menurut teman-teman ini apa sih itu teologi feminis? Ya, kalau menurut saya teologi feminis itu identik dengan perempuan. Ya, identik dengan perempuan. Ya. Kalau dari saya itu feminis itu biasanya berbicara tentang gender. Apakah itu berbicara tentang laki-laki atau perempuan, kesalahan laki-laki atau kesalahan perempuan. Ya, jadi teman dari saudara Emil mengatakan bahwa gender sebenarnya di sini berpihak pada siapa sih itu teologi feminis, bagi pada laki-laki atau perempuan? Kalau dari saya sih patriarki ya mungkin. Ya, patriarki mengenai sistem struktural yang selalunya dipimpin oleh kaum laki-laki, patriarkalisme ini. Teman yang satunya? Ya kemudian menurut saya teologi feminis itu berkaitan dengan kesetaraan. Ya, kesetaraan. Jadi sudah bisa terbuka semua pemikiran kita tentang apa sih sebenarnya teologi feminis itu. Jadi yang dikatakan oleh teman-teman tadi itu semua tidak ada yang salah, dan tentunya semua tercakup dalam teologi feminis. Tergantung kita yang memaknai seperti apa itu teologi feminis. Oke. Jadi dari keseluruhan pembahasan kita mengenai teologi feminis di awal, kira-kira sebetulnya apa yang ingin dicapai oleh teologi feminis tersebut? Ya, benar sekali. Jadi teologi feminis adalah sebuah gerakan teologi yang dimana tujuannya untuk melakukan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, keadilan bagi semua kaum perempuan, karena pada saat itu perempuan jarang sekali dilibatkan dalam suatu struktur atau dimanapun itu. Dibuat sebuah sekat agar struktur kepemimpinan yang dirancang oleh kaum patriarki diterobos atau dapat dimasuki. Ya tapi nampaknya di zaman pada saat ini gerakan itu sudah mulai dihidupi dan baik perempuan maupun laki-laki sudah bisa menjadi pemimpin. Ya betul sekali, contohnya kita di gereja Toraja sudah banyak perempuan yang menjadi pendeta, bahkan terlibat dalam struktur kepemimpinan lainnya. Ya, jadi sebenarnya teologi feminis ini membantu bagi banyak orang dan untuk melihat lebih luas tentang apa sih sebenarnya itu teologi feminis. Sebenarnya teologi feminis itu nggak terpatok pada apa yang digerakkan dan apa yang diperjuangkan oleh kaum wanita, tapi sebenarnya teologi feminis ini mau membantu untuk kita merefleksikan bahwa sebenarnya ada banyak juga tokoh-tokoh laki-laki yang mungkin dijudge atau didiskriminasi dari segi aktivitas maupun perbuatan dan tugas tanggung jawabnya dalam keseharian. Contohnya banyak sekarang yang mengatakan bahwa laki-laki itu cocoknya jadi pemimpin, jangan di dapur. Ya tuh kamu coba ini, coba kamu di dapur. Nah itu tuh mana male menggaraga talang, menggaraga tarampak, bat menggaraga lantang. Intinya laki-laki dijudge untuk selalu melakukan hal yang berat dan menjadi seorang pemimpin, dan perempuan ini hanya menjadi sebatas pengikut-pengikut aja. Nah ini yang mau hadir dan kita mau bahas pada saat ini. Teologi feminis mau berbicara bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin dan pengikut itu tidak ada masalah. Tidak ada struktur yang lebih di atas dari kepemimpinan maupun pengikut. Oke, memang pemimpin letaknya ada di atas nih, pengikut tuh di bawah. Tapi teologi feminis ini mau datang untuk hadir merefleksikan bahwa mau itu pemimpin atau pengikut, semuanya itu setara dalam sebuah tugas dan tanggung jawab. Ada pemimpin, tidak ada pengikut, tidak bisa bergerak pemimpin. Dan ada pengikut, tidak ada pemimpin, tidak bisa juga berjalan sebuah struktur organisasi dengan baik. Jadi segala yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut itu semua demi satu tujuan yang sama. Jadi ketika kita sekarang mau berbicara bahwa itu teologi feminis, pergerakan para kaum wanita yang dulunya mau menjadi seorang pemimpin, sadarlah bahwa laki-laki juga sebenarnya tidak mau dihantam terus untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin laki-laki bisa mengerjakan sesuatu yang dikerjakan perempuan. Sekarang mungkin laki-laki bisa mengerjakan sesuatu yang di dapur, mengurus anak dan lain sebagainya. Perempuan juga bisa sekarang mencari nafkah ataupun menjadi kepala rumah tangga. Jadi semua ini sama rata. Teologi feminis hadir untuk merefleksikan seluruh kehidupan bahwa tidak ada pemisahan, tidak ada sekat-sekat yang menutupi tugas dan tanggung jawab baik gender laki-laki dan perempuan. Semua pekerjaan yang dilakukan itu sama demi kemuliaan Allah. Semuanya itu berpusat pada Kristus, dan jangan lagi mengatakan bahwa wah ternyata kalau laki-laki ini jadi pemimpin, perempuan jadi pengikut aja. Tidak. Sekarang semua boleh berganti, baik itu laki-laki maupun perempuan, bebas memilih hak
bebas memilih tanggung jawab apa yang mau mereka kerjakan tanpa dibatasi oleh pemikiran-pemikiran dan budaya yang telah tertanam sejak dahulu kala di diri kita, bahwa sebenarnya laki-laki itu begini loh, perempuan itu begini. Tidak ada penyekatan-penyekatan itu. Semua bisa dilakukan tanpa batas sesuai dengan kemampuan dan anugerah yang masih telah dikaruniakan oleh Allah. Iya, pemimpin, leadership, dan kepengikutan followership tidak ada perbandingan yang cukup signifikan. Semuanya bekerja sama dengan baik untuk mencapai satu tujuan yang baik. Itu teologi feminis yang kita bicarakan pada saat ini. Kesetaraan bukan masalah kesetaraan perempuan dan laki-laki, tapi kesetaraan tugas dan tanggung jawab yang diemban baik laki-laki maupun perempuan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.